Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dracula selama ini hanya dikenal sebagai tokoh fiksi berwujud setan yang haus darah. Meski Dracula cukup populer, tapi kebanyakan orang hanya menganggap keberadaannya sebagai mitos belaka. Namun siapa sangka jika Dracula benar-benar ada dan pernah hidup di dunia nyata, bukan sebagai hantu, melainkan seorang raja yang membantai lebih dari 300.000 umat Islam. Vlad III, Pangeran Wallachia, dikenal sebagai Vlad Tepes, adalah Pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448, lalu pada 1456 hingga 1462, dan pada tahun 1476. Ia merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Vlad II Dracul, merupakan Raja Kerajaan Wallachia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Rumania. Ayahnya Vlad II merupakan salah satu anggota kelompok rahasia bernama Ordo Dragon. Sang ayah kemudian menambahkan Dracul sebagai nama akhirnya yang dalam bahasa Rumania berarti naga. Tidak berbeda dengan sang ayah, Vlad juga tergabung dalam kelompok rahasia ini dan mendapatkan nama Dracula yang memiliki arti anak naga. Ayah Dracula adalah seorang panglima militer yang lebih sering berada di medan perang ketimbang di rumah. Praktis Dracula hanya mengenal sosok sang ibu. Pada usia 11 tahun, Dracula bersama adiknya Radu dikirim ke Turki. Hal ini dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaannya kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Janos Hunyadi. Selama di Turki, kakak beradik ini memeluk agama Islam. Bahkan mereka juga sekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama. Tak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula justru sering mencuri waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Dengan status muslimnya, Dracula mempunyai kesempatan belajar kemiliteran dan para prajurit Turki yang terkenal andal dalam berperang. Dalam waktu singkat dia bisa menguasai seni berperang Turki, bahkan melebihi prajurit Turki lainnya. Meskipun mendapatkan pendidikan, Vlad sama sekali tidak senang berada di tangan Turki. Dia marah dan sangat cemburu kepada adik kecilnya yang segera mendapat julukan Radu Selforumus atau Radu yang tampan. Karena sifatnya yang kasar kepada para instrukturnya dan wataknya yang keras kepala, maka Vlad III dipenjara dan dihukum cambuk dan dipukul, di mana adiknya Radu berperilaku baik dan cepat memperoleh persahabatan dengan anak sultan. Radu bersahabat dengan anak Sultan Murad II yaitu Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dan diperkenankan masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Ottoman dan menyandang gelar Bey. Bizantium mencatat Radu sebagai lalim yang dicerca karena kebencian mereka terhadap fakta bahwa Radu masuk Islam dan mempunyai peran penting dalam mengakhiri kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1448 Masehi, menyusul kematian ayah dan kakaknya Mircea yang dibunuh dalam kudeta yang diorganisir Janos Hunyadi. Bahkan Mircea, kakak tiri tertua Vlad, menjadi buta dan dikubur hidup-hidup. Kemudian Vladislav II diangkat oleh Janos Hunyadi menggantikan Vlad II Dracul. Kerajaan Turki mengirim Dracula untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hongaria. Saat itu Dracula berusia 17 tahun dan pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Dracula. Lalu meminta pada Vlad III atau Dracul untuk menggantikan ayahnya menjadi pemimpin di Wallachia kembali. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vlad III Dracul berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer di Yenisei. Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslimin di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Pasca 1453, Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia pada tahun 1459. Tanpa ampun, Vlad III Dracul membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki. Vlad III membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka ke kepalanya.
dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar, tidak menghormatinya dengan tidak mau melepas surbanya, dan hanya ingin membuka surbanya di hadapan Allah. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II lalu menanggapi masalah di Wallachia secara khusus. Pada 1461, Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia. Dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakannya efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini hingga menjadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III Dracul mendapat gelar Tepes atau Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Mehmed II lalu menugaskan Radu Selvrumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Mehmed paham bahwa Radu orang yang tepat, karena daratan Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Radu, adik dari Vlad Tepes, memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracul yang bertahan di benteng Ponari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah mengingat benteng Ponari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Dracula menyiapkan skenario penyambutan yang paling kejam. Dia memerintahkan prajuritnya untuk memburu seluruh umat Islam yang tersisa di wilayahnya. Terkumpullah 20.000 tawanan. Mereka ditelanjangi dan digiring menuju tepi sungai Danube. Ini adalah cara penyambutan khas memperlihatkan siapa Dracula sebenarnya. Sebanyak 20.000 tawanan disula. Mayat-mayat tersula itu dipancangkan di kiri dan di kanan jalan yang membentang sejauh 10 km. Pemandangan yang memuakkan tersebut sempat menciutkan nyali para pasukan Muslim Turki Utsmani. Namun akhirnya serangan Radu pada 1462, puncaknya di benteng Ponari, terjadi malam hari yang dikenal dengan Atakul de Noapte atau The Night Attack. Radu kemudian akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian Radu menggantikan Dracula menjadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hunyadi, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya. Setelah kematian Radu pada tahun 1475, pada tahun 1476 dengan dukungan voivode dari Moldavia, Stephen III the Great, Vlad melakukan upaya terakhir untuk merebut kembali kursinya sebagai penguasa Wallachia. Dia berhasil mencuri kembali tahtanya, tetapi kemenangannya berumur pendek. Di akhir tahun tersebut ia menuju ke pertempuran lagi melawan Ottoman. Vlad dan pasukan kecil tentaranya disergap. Vlad terbunuh dan dipenggal. Meskipun begitu, tidak ada yang pernah tahu di mana Vlad Dracul dimakamkan. Awalnya banyak sumber melaporkan dia dimakamkan di Biara Snagov, Rumania. Namun jenazahnya tidak pernah ditemukan di sana. Vlad Dracul dianggap sebagai pahlawan nasional di Rumania. Bagi Rumania, Vlad dianggap berhasil mempertahankan negara dari serangan tentara Ottoman Turki. Tetapi anggapan itu hanya berlaku di Rumania, sedangkan di negara Eropa lainnya tetap menganggapnya sebagai pemimpin yang mengerikan. Kisah Dracula banyak dipelintir, termasuk dalam film Hollywood berjudul Dracula Untold. Di film tersebut, sosok Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejamnya luar biasa. Mehmed II dan Dracula memang berseteru, namun Mehmed tidak pernah mati di tangan Dracula. Yang terjadi justru sebaliknya. Dracula yang kalah dalam perseteruannya dengan Mehmed II.